Kalau banyaknya itu al-anbiya. Jadi cerita tentang nabi-nabi. Terjemah kita jadinya para nabi. Ya, tapi kalau kita paham bahasa Arabnya, terjemahnya nanti kita akan menyesuaikan. Ya, kadang-kadang kalimatnya ja'alna, ja'alna kami jadikan. Tapi kadang-kadang terjemahnya kami ciptakan. Ya, kholaqo itu ciptakan. Tapi kadang-kadang terjemahnya kami jadikan. Ya, jadi kalau misalnya nanti kita mengembalikan ke bahasa Arabnya, nanti terjemahnya itu menyesuaikan biasanya. Kadang-kadang menyesuaikan dengan siyakul kalam ya, bagaimana kontekstual kalimat itu. Yang sering saya kasih tahu kola ya, kola itu terjemahnya dari kola aja itu. Kola itu bisa berkata, ini aslinya berkata, tapi kadang-kadang berbicara, kadang itu bersabda, kadang-kadang berfirman, kadang-kadang berdoa. Gitu. Padahal kata-katanya kola. Ya. Qala rabbana zalamna anfusana. Bisa ada kola. Kira-kira doa apa itu terjemahnya apa? Dia berdoa. Gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersabda. Qala Allah Ta'ala. Qala sahibi berkata, ya. Qala Ibrahim. Saat Ibrahim berbicara kepada Tuhannya, gitu. Jadi kalau kita tahu aslinya, kita nggak sibuk. Nah kalau orang nggak punya ilmu, kadang-kadang bisa berantem nih gara-gara ginian doang. Oh enggak, itu berbicara. Enggak, lihat lo terjemahan gua tuh, gitu kan. Ya, tapi kalau kita kembalikan lagi, makanya kalau ikhtilaf orang-orang yang punya ilmu itu betul-betul akan menghadirkan rahmatnya itu gitu. Tapi kalau ikhtilaful juhala, ya, berbeda pendapat orang-orang jahil, orang-orang yang nggak ada ilmunya, ujung-ujungnya emosi. Padahal nggak esensi. Ketika ada seorang jamaah, Allah yarham sudah wafat dia. Tahu-tahu deketin saya. Ustadz, saya kan habis pensiun tinggal di Lampung. Dia bikin apa punya kebun coklat di Lampung. Jadi sekarang pulang kampungnya itu rumah aslinya kalau bahasa dia di sana, di Lampung. Di Depok tuh cuma seminggu, 2 minggu balik lagi, sekian lama. Sekarang lagi mulai rame di musola Ustadz. Kemarin kenapa? Ini ada perbedaan pendapat. Tentang apa? Yang sesuai sunnah yang mana Ustadz gitu kan. Waduh, nanyanya udah yang sesuai sunnah. Tentang apa? Tentang niat katanya. Yang mana? Kira-kira usolli fardol maghribi salasa rokaatin adaan lillahi ta'ala atau langsung lillahi ta'ala tanpa adaan. Saya bilang dua-duanya nggak ada sunnahnya. Kaget ya. Maksudnya langsung dari Nabi itu nggak ada. Ya, karena Nabi nggak menyontohkan itu. Itu adanya itu generasi berikutnya di para ulama itu ingin menghadirkan ya. Tapi gara-gara itu adaan, saya bilang ini dua-duanya Nabi nggak mengerjakan secara langsung. Maksudnya tekstual itu nggak ada dari Nabi. Bingung deh. Gitu. Nah kalau dua-dua orang ini paham, nggak bakal berantem. Gitu kan. Karena dia tahu aslinya itu seperti apa. Ini salah satu contoh ya. Jadi diskusi-diskusi ya kita lihat esensinya. Enggak, ini nggak ada dasarnya dua-duanya. Tapi ini adalah bagaimana ulama itu berijtihad agar niat itu betul-betul kita sholat dalam keadaan niatnya khusus, maka dijaharkanlah niat. Ini bukan bicara masalah benar atau salahnya, bukan, boleh atau enggak, tapi dia bicara tentang mana yang sesuai sunnahnya. Artinya mana yang dikatakan atau dilakukan oleh Nabi. Saya bilang dua-duanya enggak. Gitu. Paham? Sama seperti lafaznya nawaitu sauma godin.
Ya, an adai fardo syahri ramadhana lillahi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau dilihat Nabi mengucapkan gak bakal ketemu. Ya. Tapi itu adalah bagaimana ijtihad ulama untuk menghadirkan agar niat puasa itu hadir. Tapi lafaznya itu emang gak ada dari sana gitu, dari Rasulullah. Itu adanya. Ini kita harus paham. Nanti kita melihat tradisi masyarakat sama juga. Ya, ada yang memang itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi ada yang dilakukan oleh masyarakat secara umum. Ya, jangan nyari dalilnya. Kemarin pas saya pas haji kan tahun baru Hijriyah tuh, perubahan. Ya, pas pindah dari Mekah ke Madinah pas banget Pak 1 Hijriyah. 1 Hijriyah, 1 Muharram 1445 Hijriyah. Di-share tuh doa Rasulullah pergantian tahun. Saya cuma bilang, enggak ada satu doa pun itu yang bersumber dari Rasulullah. Doa pergantian tahun. Kenapa? Karena tahun baru Hijriyah itu dilakukan oleh Umar bin Khattab. Rasulullah tuh enggak pernah melakukan itu. Jadi ketika ada mengatakan ini doa dari Rasulullah, doa tahun baru Hijriyah, itu pasti bohong. Itu bahaya, hati-hati. Tapi kalau ini ada doa bagus dibaca buat pergantian tahun, itu silakan aja, ngerti nggak maksudnya? Ya. Itu ada orang sakit, sunnahnya doanya apa? Syafaqallah. Nggak ada syafaqallah syafaqillah. Itu bahasa umum. Semoga Allah memberikan kau kesembuhan. Tapi yang dari Rasulullah, la ba'sa tahurun insyaallah. As'aluhal azim rabbal arsyil azim ayyashfi. Gitu kan? Allahumma rabban nas idhibil ba'sa ishfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Itu ada dalil-dalilnya. Jadi ketika syafaqallah maka dia teksnya itu enggak ada gitu. Jadi kita harus paham juga. Nah, termasuk tadi ini ya. Nah, al-anbiya itu jamak dari nabi. Ya, jadi ada terjemahnya misalnya di Quran ya. Para nabi. Salah tuh betul. Ya betul kan para, berarti kan banyak. Atau nabi-nabi, berarti sama. Ya, kita mengembalikan. Dari beberapa kisah-kisah nabi, ini identik dengan bagaimana perjuangan mereka. Tapi kita nggak bicara tentang perjuangan, tapi kita bicara ternyata mereka begitu dekat dengan Allah dan menyerahkan rintangan, tantangan, hambatan, gangguan, ataupun kemalangan yang diterima itu langsung dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada doanya Nabi Nuh tadi. Ya. Doanya Nabi Ayub ya. Wa ayyuba idnada rabbahu. Nabi Ayub. Ada juga Nabi Yunus ya. Nah, semuanya itu menguatkan apa? Bahwa tidak ada jalan keluar dalam kehidupan ini kecuali kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berikhtiar. Coba kalau ada di dalam perut ikan kita sendirian, ikhtiarnya apa? Kita kelitikin gitu kan. Biar digeli kemudian muntah kan gitu kan. Ya. Jangan dianggap itu goa gitu kan, kalau kegencet kayak gimana, kita nggak tahu ya seperti apa. Tapi kalimat yang ada adalah kalimat-kalimat yang senantiasa menghantarkan seorang nabi pada saat itu merasa Allah begitu dekat. Ya. Jadi kita belajar salah satunya dari surat Al-Anbiya ini adalah bagaimana kekuatan doa, zikir dan doa. Zikir dan doa. Ya. Makanya jangan pernah meremehkan zikir sesingkat apapun. Karena kan nggak banyak yang dibaca oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Singkat. Tapi kalimat itu betul-betul wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Ya. Ayat berapa tadi? Ayat 87-88. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. Maka dia nada, dia menyeru Allah, dia berdoa kepada Allah fil zulumat dalam kegelapan, alla ilaha illa anta subhanak,
Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Engkau, subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin, aku adalah orang-orang yang zalim. Fastajabna lahu wa najjainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kalimat di akhirnya itu bukan wa kadzalika, begitulah kami selamatkan Yunus, ya. Tapi kalimatnya umum, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Pak Zakaria, spesialis membaca terjemah biasanya beliau. Dan ingatlah kisah Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Terus? Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Iya. Jadi kalimatnya itu orang beriman. Dan ini janji Allah. Jadi kalimat itu silahkan digunakan. Dalam kondisi apa aja, ketika kita merasa pada satu titik di sana tidak ada jalan keluar, berat, ya Allah, nih kayaknya cobaan bertubi-tubi nggak selesai. Bisa nggak ya? Zikir aja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. Kadang-kadang kita mensifati Allah Subhanahu wa taala nggak sengaja, mungkin ya bisa nggak ya gitu. Sekarang Allah tidak maha kuasa. Karena kita memandang dengan skenario kita. Ya. Tapi yang ada adalah, saya pernah menceritakan, jangan sampai doa kita itu ya minta diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi cara berpikir kita, skenario kita. Bukan kita tawakal, berserah diri, terserah Allah caranya seperti apa, tapi pakai cara kita. Ya Allah, cicilan mobil nih, motor, bulan ini mentok. Ya Allah, mudah-mudahan yang ini kan terbayar nih utangnya nih. Nah, sisanya kan sekian nih. Nah, nanti bisa deh tuh. Itu kan skenario kita. Yang ada orang yang nggak bayar, kesel gitu kan. Ya Allah, ternyata Allah nggak mengabulkan doa gitu kan. Karena rasa tawakalnya kurang. Nggak berserah. Tapi kalau kita serahin diri kepada Allah Subhanahu wa taala, cara Allah tuh macam-macam. Bisa aja bukan dia yang bayar utang, tapi cara-cara yang lain. Kan nggak pernah kebayang, ya Nabi Yunus itu bakal keluar tuh dari perut ikan. Yang ada adalah ya udah husnuzan sama Allah. La ilaha illa anta subhanak, maha suci Engkau. Ya, maha suci Allah artinya apa? Kadang-kadang kita itu mensifatkan Allah dengan sesuatu yang menurut persepsi kita. Ya. Mana mungkin ya Allah bakal ngabulin doa kita. Dari itu aja kita udah suuzon sama Allah. Ya. Bukan berarti kita over juga, over confidence itu artinya sesuatu yang nggak masuk akal, kemudian tapi masih ada kesempatan yang lain untuk kita beralih, tapi kita ngandelin itu aja. Saya pernah cerita kan ada orang jamaah tuh, lagi sholat duha, habis selesai ngobrol-ngobrol, Ustaz, saya doa belum dikabul-kabulin Allah. Udah lama saya doa. Ente doa apa? Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan bagi kami hidangan dari langit. Dia cerita ke saya, kok belum kabul-kabul gitu. Dia bilang, Masya Allah. Dia bilang, jangan menurut persepsi kita bakal turun kayak gitu. Brek gitu kan. Apalagi tahu-tahu ada yang datang. Silahkan minta satu permintaan. Akan saya kabulkan. Saya mau hidangan dong, nasi kebuli satu loyang. Giliran ke kebuli, ya saya maunya yang kambing, jangan yang ayam. Gitu kan. Karena persepsi kita. Sehingga apa? Ketika Allah berikan nikmat, kita nggak syukur. Ya. Nggak syukur. Maka tawakal itu ya udah biarkan Allah. Ya, dengan caranya mengabulkan. Tapi ikhtiar kita, husnuzon kita sama Allah, itu jangan pernah
berhenti. Dalam kondisi apapun. Ya saya yakin kita semua pernah pada titik-titik yang sangat genting dalam kehidupan. Entah dengan istri ada masalah, entah kebutuhan buat anak, kebutuhan rumah tangga segala macam, itu ada aja. Ya. Kadang-kadang di sisi lain, ya, gitu, berat. Pernah saya pada satu titik itu sampai nelpon orang. Saya kenal sama dia kenal sama saya. Saya cuma bilang sama istri, sama dalam diri saya, ini ikhtiar kita, tapi jangan tawakal sama tuh orang. Gitu. Karena kita harus selalu siap kecewa. Artinya nggak sesuai dengan persepsi kita. Saya telepon, Bang, lagi butuh ini nih Bang. Uang saya tuh di luar lagi bakal balik. Saya punya ini saya sebutin tuh. Ini dalam bulan ini semua akan mudah-mudahan akan keluar. Tapi saya terminnya itu sampai Desember lah saya bilang. Bisa nggak? Sekian juta saya pinjam dulu buat pegangan. Siap, Ustaz, gitu kan, siap. Ya ditransfer gitu. Saya bilang sama istri, ini cobaan nih kita nih. Dia udah bilang iya tapi enggak ya udah saya biarin aja. Kalau dia merasa ini saya hubungin saya gitu. Ternyata enggak. Itu skenario saya. Ya, tapi saya ingat ya. Saya selalu berdoa tuh sama Allah Subhanahu wa taala ketika meminta rezeki itu terserah Allah rezeki kayak gimana. Sampai suatu saat justru minjem nggak jadi, kebutuhan saya semuanya terpenuhi. Saya juga kaget. Saya bilang, Masya Allah, ini yang cara berpikir kita bakal minjem, ternyata Allah jadikan tuh nggak bakal minjem. Ya, ada dari sisi lain namanya min haitsu la yahtasib, rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka. Nah, saya sering banyak merenung tuh kayak gitu. Bilang ya Allah, di saat lagi nggak kita butuh sesuai persepsi kita ini, ternyata Engkau cukupkan dari sisi-sisi yang lain. Saya bilang, Masya Allah, berkah. Nah, sehingga tanamkan selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap getaran hati ketika kita ingin minta kepada Allah. Bahkan bisa jadi kita nggak sempat ngangkat tangan seperti orang-orang yang banyak berdoa lama gitu. Tapi bersihkan hati kita betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Maka jangan ada bersitaan suuzon sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun pada hal-hal yang kelihatannya itu udah berat banget gitu kan. Tapi selalu tanamkan, selalu harapan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dia sebaik-baiknya tempat kita bertawakal. Ini kita belajar dari kisah-kisah para nabi. Tapi amal-amal kebaikan tetap harus jalan. Kita lihat Nabi Zakaria, ayat bawahnya. Ayat 89 dan ayat 90. Nah, kita dengarkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala memberikan bagaimana ijabahnya Nabi Zakaria ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Pak. Tuh, ingatlah. Jadi kita harus sering-sering tuh. Makanya kalau kita buka Quran tuh dapat cerita tuh jadi pelajaran. Kita ingat lagi, kenapa sih Zakaria? Oh, pas banget kan? Bang Zakaria. Ente harus paham juga kisah Zakaria. Ya. Istrinya apalagi harus paham banget gitu kan. Tapi jangan dikomparasi. Kok nggak kayak Zakaria yang ada di Quran sih? Wah, tapi semangatnya ke arah sana insya Allah. Silakan lanjut. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik. Nah, ini doa kalau belum punya anak, maka doa bisa dipakai. La tadarni fardan wa anta khairul warisi. Ya, misalnya kita punya anak, ya. Tapi Ica belum, Ca, ya, setelah menikah maksudnya. Ya.
Jadi sebab di belakang itu khairul warisin, pemberi warisan, yang mewarisi. Walaupun doa belum dapat pasangan, bisa di tengahnya. La tadarni fardan. Jangan biarkan aku seorang diri. Ya, kan jadi lagu. Ya, jangan. Biarkan aku seorang diri, maksudnya nggak punya keturunan, wa anta khairul waris. Tapi di doa yang lain, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu doa Nabi Zakaria juga. Di surat apa Bang Zakaria? Itu di surah Ali Imran. Ya. Jadi kalau kita kumpulin, maka doanya bukan cuma ini, ada ini juga. Nah, ini skip dulu, kita lihat surah Ali Imran. Ya, surat ketiga. Ini doanya Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Sebentar. Ayat berapa ya? Ya Rabbana hunalika. Ayat ke-38. Yang tadi tetap ya dipegang. Kita kembali lagi nanti surat Al-Anbiya. Gimana doanya? Sanalah Zakaria berdoa. Iya. Kepada Tuhannya, dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Kalimat innaka sami'ud du'a itu adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengabulkan doa. Gitu ya. Jadi baca. Nah, ketika kita Ustaz, kan saya udah punya anak. Kalimat yang ada itu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Jadi buat kita yang sudah punya keturunan, maka kita pengen bukan cuma hadir keturunan, setelah hadir, tapi yang jadi PR-nya dzurriyyah thayyibah. Apakah termasuk keturunan yang soleh-soleh atau enggak? Dan ini bisa tetap kita baca. Gitu ya. Jadi sebagai anak, jadilah kebahagiaan terkabulnya doa. Maksudnya apa? Kalau kita sebagai anak, kan doa ini biar anak kita itu menjadi anak yang soleh-soleha. Nah, kita pengen kita itu menjadi bagian dari terkabulnya doa orang tua kita. Sehingga jadilah kita anak yang soleh dan soleha. Gitu maksudnya. Jangan cuma kita pengen atau keturunan soleh. Kita dulu, kita sebagai anak gimana? Orang tua saya sudah wafat. Gimana sih anak soleh terhadap orang tua yang sudah wafat? Waladun soleh yada'uhu lahu. Maka senantiasa mendoakan orang tuanya yang sudah wafat. Ya. Makanya kan saya udah tua, saya nggak punya orang tua. Lah kan orang tua pernah ada. Ya. Maka apa yang kita lakukan? Doa-doa. Bacaan Quran kita itu adalah kebaikan buat orang tua kita. Amal-amal soleh kita itulah kebaikan juga buat orang tua kita. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan ada jerih payah orang tua mendidik kita menjadi orang soleh. Sehingga kesolehan kita berdapatkan pahala, maka pahala itu juga buat orang tua kita. Hadisnya umum, man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang memberikan contoh kebaikan, falahu ajrun wa ajru man tabi'ahu, maka bagi dia pahala dan pahala orang yang ngikutin. Kita biasain anak kita, Jumat kita kasih uang 1.000, 2.000, Mas, infak nanti di masjid ya. Dia infak. Kita udah wafat, dia tetap infak. Maka karena edukasi kita itu, dia melakukan amal, itulah ilmu yang bermanfaat. Makanya jangan bosan ngingetin anak sholat. Kenapa? Karena sholat mereka itu bisa jadi pahala besar buat kita. Kenapa? Karena kita pernah mengingatkan. Oh iya, kata mama saya. Ada YouTuber terkenal tuh. YouTuber, ini anak-anak ABG ya. Namanya Vicky Naki. Tahu Vicky Naki? Saya tuh salut dengan beliau tuh. Salah satunya tuh, kata mama jaga sholat. Jadi aktivitas dia melancong kemana-mana, itu kalau waktunya sholat.
Wallahu alam di balik itu kita kan cuma ngelihat dari luar ya. Tapi itu edukasi yang jarang di anak-anak milenial. Sinetron tuh hampir jarang kita dapetin kecuali orang yang sengsara banget akhirnya ikut inget sholat gitu kan. Tapi kalau yang udah hidupnya middle up kayaknya udah tuh jarang tuh terekspos. Dan orang kayaknya seakan-akan hal yang begitu kurang bagus padahal justru disitulah nilai kelebihannya. Ada segmen tersendiri. Orang saya jadi seneng gitu kan. Saya bilang, ini orang kok beda ya. Kita pengen difoto, jauhan. Kita bukan muhrimnya. Sampai kayak gitu. Saya bilang, ini jarang-jarang seleb kayak gini. Gitu. Padahal kan udah dapat golden itunya YouTube tuh. Artinya piringan emas. Medalinya. Saya bilang, Masya Allah. Ini nggak nyebut orang, tapi karena biar kita tahu. Ya. Tapi satu sisi, ya kelebihannya. Kekurangannya banyak pastinya. Tapi kalau kita ngurutin kekurangannya susah. Ya, anak-anak kita harus kita hadirkan apa sih di sisi positifnya dari dia, yang lain ditinggalkan. Tapi positifnya itu. Karena tidak sedikit anak-anak kita walaupun udah berjilbab, mohon maaf. Ya, sholatnya juga susah. Saya ngajar kelas 10. Saya ngajar lagi kan. Sebelumnya kepala sekolah nggak ngajar, sekarang jadi guru. Ya alhamdulillah. Kembali maksudnya ke posisi asli, ngajar kelas 10. Saya lagi ngajarin tadabbur surat Al-Mulk, Tabarok. Ayat 1 sampai 6. Cuman 1-6 itu 3 minggu nggak selesai. Satu-satu, kayak gini nih ngaji. Cuman kan versinya anak-anak. Sampai akhirnya mereka cerita tuh. Oh Furqon, gimana? Kan saya bilang, Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur takadut kullama ulqiya fiha faujun salahum khazan alam ya'tikum nadhir. Jadi penduduk orang-orang kafir ketika masukkan di dalam neraka ya. Itu penjaga neraka sampai mengatakan alam ya'tikum nadhir. Emang dulu enggak ada yang ngingetin apa di dunia itu? Ada nabi yang ngingetin, ada ulama yang ngingetin, ada orang tua yang ngingetin, ada teman yang ngingetin. Ya, walaupun itu identik dengan Rasul, tapi kan penerus Rasul udah wafat, berarti kan ada orang-orang soleh yang ngingetin kita. Nanti penjaga neraka sampai alam ya'tikum nadhir. Emang belum ada yang ngingetin ya? Penduduk neraka menjawab, qalu bala. Udah ada yang nagih. Qad ja'ana nadhir. Udah datang kepada kami yang memberikan peringatan. Fakadzabna, tapi kami dustakan. Artinya nggak dipakai tuh peringatan. Anak-anak nyeletuk. Pak, susah kadang-kadang diingetinnya, Pak. Maksudnya apa? Gini, Pak. Saya kan les. Jadi pulang sekolah tuh dia les. Nah, di les itu kan sampai maghrib lewat. Nah, ketika pas maghrib, dia sholat. Kok teman-teman kok kayaknya pada nggak care banget sama sholat ya? Nggak care, nggak perhatian. Padahal pakai jilbab loh, Pak. Dari pesantren keluarannya. Jadi SMP itu pesantren. Saya nggak nyebut nama pesantrennya. Pesantren yang menurut saya itu bagus banget. Ya. Disebutin sama dia. Dari pesantren ini. Ah masa? Iya Pak. Kita pada sholat. Kan udah terlambat. Namanya udah habis tes kan. Udah lewat waktunya. Dia masih nyantai-nyantai aja. Kita sih sholat aja. Iya Pak. Ini berdua nih. Ya, anak murid saya. Iya Pak. Ya udah. Yang penting kamu memberikan peringatan. Yang kedua, ya begitulah. Justru kamu harus tetap menjadi yang terbaik di mana. Nah, jadi gitu ya. Jadi bicara kemarin ya. Nah, anak-anak kita juga kayak gitu. Harus. Ya. Jangan sampai kita biarkan saja. Makanya kita jadikan diri kita itu gimana sih biar doa-doa itu ijabah. Nah, ternyata Nabi Zakaria itu bukan cuma sekedar biasa-biasa saja. Kita balik lagi surat Al-Anbiya ayat berikutnya yang bawahnya. Ya. Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Terus? Dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Tuh. Jadi syarat kabulnya doa itu diajarin tuh sama Allah di ayat ini. Apa?
fastajabna lahu. Kan istrinya katanya mandul. Ya. Siapa yang bilang? Zakaria. Buka surat Al-Imran yang tadi, ayat bawahnya. Baca terjemahnya. Iya. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Iya. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya. Terus? Yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Nah, lanjut berikutnya. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul. Nah, itu. Wa mro'ati akir. Istriku mandul. Jadi persepsinya Nabi Zakaria kayak gitu. Ya. Wa mro'ati akir. Ini kan udah mentok, kalau bahasa orang udah mentok gitu kan. Ya udah, maka dia berikhtiar, udah, makanya doanya itu dioptimalkan. Apa sih doa dalam aktivitas doa yang dilakukan oleh Zakaria alaihissalam beserta istrinya? Ya. Maka kata beliau, firman Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Khairat. Jadi amal-amal baik dilakukan semuanya. Ya. Jadi bukan cuma nunggu doang gitu kan, doa nunggu sampai dikabulkan, enggak. Amal-amal baik kerjain semuanya. Yang bisa menghadirkan ijabahnya itu doa Allah, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi generasi yang nunggu-nunggu. Ya. Wa yad'unana raghaba wa rahaba, bahkan ketika dia berdoa, doanya perlu harap. Ada rasa cemas, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau bisa nangis, nangis. Hah? Pak tantrum itu berlebihan juga. Karena Nabi kayaknya nggak pernah doa sampai tantrum gitu kan. Sampai guling-guling gitu kan. Ya. Kalau nangis iyalah, ya meneteskan air mata, ya kan. Itu ungkapan ya bagaimana suasana hati. Wa kanu, ya. Kata Allah, wa kanu lana khosyi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami dalam ibadah. Nah, coba ya kita perbaiki ibadah kita. Kita perbaiki amal-amal soleh kita. Dan itu insya Allah yang akan memudahkan ijabahnya doa. Ya, makanya dulu orang dulu tuh dia infak. Kenapa? Ini nih mudah-mudahan ijabah anak mau kuliah mau ini gitu. Karena kemudahan itu ternyata itu juga bagian yang Allah ajarkan. Jadi kalau pengen dimudahkan urusan, maka infak walaupun sedikit, bismillah. Ya. Itu surat At-Tolak. Surat ke 65. Ini terakhir ya penutup. At-Tolak. Surat ke 65. Perasaan udah saya bahas ya kemarin. Tapi paling enggak menguatkan ya. Karena temanya ayatnya ayat ke-7. Ayat ke-7. Sebentar. Munafiqun. Ayatnya ayat ke 7. Betul. Gimana Pak Zakaria? Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Sebentar. Ayat ini tentang infak. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Kalau orang yang Allah berikan kelapangan rezeki, maka ya udah infak sesuai dengan kelapangan. Tapi waman qudira alaihi rizquhu, siapa yang Allah batasi rezekinya, bukan berarti enggak berinfak, tetap fal yunfiq mimma atahullah. Tetaplah dia berinfak dari apa yang Allah berikan. Enggak napa. Jadi bahasanya di sini bukan masalah besar kecilnya, tapi semangat kita melakukan kebaikan. Tapi Zakaria yusari'una fil khairat. Ya. Jadi jangan pernah tuh merasa bahwa ya gue ngasih tapi kan cuma segini. Biarin.
Tapi semangat itu dari hati. Lanjut. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Nah gitu ya. Jadi yang besar silakan kasih, yang kecil kasih nggak masalah. Kan bukan berarti mereka yang punya hartanya besar kemudian mudah ngasih, nggak juga. Saya udah cerita 3 minggu yang lalu ada teman atau konsultasi ke saya, Ustadz, zakat itu 2,5% ya? Iya. Apa kata beliau? Gede banget ya. Gitu. Gede banget ya. Emang ente punya berapa? Saya punya 2 miliar Ustaz. Berarti 50 juta. Gede banget ya. Dia baru dapat gusuran. Ya. Saya bilang zakat tuh, uang tuh kalau udah haulnya setahun. Ya, setahun. Jadi bukan berarti setelah ini langsung keluar, enggak. Dipegang, kita milik kita selama setahun tuh 2 miliar enggak berkurang dari 85 gram emas gitu, maka dia kena dizakatin 2,5%. Artinya apa? Uang itu harus produktif, berguna. Kalau dia beliin rumah lagi, ditinggalin nggak kena zakat. Dibeliin mobil nggak kena zakat. Tapi kalau disimpan aja kena zakat terus. Tapi kalimat yang agak unik, gede banget ya Ustaz ya. Gitu. Saya kira duitnya berapa ya? 2 miliar, 2 miliar setengah kalau nggak salah. 50 jutaan gitu kan. Gede ya. Padahal orang yang punya uang 10.000, dia infak 2.500, 2,5%. Ya kan? Nah, dari situlah makanya liyun fikdu sa'atim minsa. Ya. Jadi yang punya uang gede ya silahkan infak sesuai dengan kemampuannya. Nah, kita yang terbatas, kita jangan ngiri. Yang penting kita tetap ada. Ya. Kalau secara teknis, kalau pengen ngasih orang kekecilan, ditabung dulu di rumah infaknya. Ngerti nggak? Ya misalnya sehari cuma 2.000 ngasih, ntar orang pada ini. Misalnya kayak gitu, ya udah, untuk menghindarkan fitnah, kumpulin aja. Nah, setiap Jumat disodakohin. Kan lumayan ya, bisa sampai 10.000 lebih kan. Gitu. Ya. Lanjut. Allah telah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Iya, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kalau kita pengen kesusahan kita diganti dengan kemudahan, maka salah satunya ini, berlomba-lomba dalam kebaikan, liyunfiq du sa'ati min sa'ati wa man qudira alaihi fa rizquhu falyunfiq. Tetap memberikan infaknya walaupun kecil. Ada tuh di short YouTube tuh pemulung, ya kan? Aja. Dia berhenti dulu, deketin musola, ada kotak, masukin, brek kayak, ya Allah, dalam banget gitu kan, ya, gitu kan, ya Allah, ini pemulung yang kerjanya ngais-ngais gitu, ya, tapi belum tentu dia nggak bahagia ya. Saya dulu mulung, saya di pasar rumput saya mulung dulu. Ya, jadi kalau di atas jam 9 malam, toko-toko udah pada tutup, pasar rumput, itu kerjaan saya tuh sama teman-teman itu nyari barang-barang bekas. Ya kan sampah-sampah banyak tuh, wih ngais. Ya kan, dapat macam-macam, bawain ke rumah, mana yang bisa dipakai, mana yang enggak gitu kan. Ya. Jadi kalau saya ngeliat orang memulung itu, Masya Allah, ingat dulu ya, pernah ngamen, pernah mulung, ya, ya jadi kuli panggul di pasar, ya. Jadi kalau orang belanja kita deketin, ya kan, ya, poter-poter kan, ya, mau angkutin bu, gitu kan, ya, ojek payung, wah enak tuh, hujan, hujan, wah udah seneng banget ya kan, ambil payung langsung keluar, ya, emak udah tahu nih weekend ngojek payung nih, ya, dorongin bajai mogok tuh ada tuh namanya di daerah Muria tuh, cegukan gitu, kalau bajai ke situ pasti mogok, sono yuk, kenapa ya dorongin bajai, pasti banyak bajai mogok gitu, bagiin dorong, ada, ya, itu keterbatasan. Apakah menghalangi kita untuk infak? Enggak. Sedikit-sedikit aja. Ya. Dibiasain. Ya. Saya pernah melakukan ini, menerapkan. Jadi setiap ada rezeki, ya, akhirnya saya sisihin 2,5% berapapun. Saya ada, dari masih belum nikah, ada kotak tuh di lemari saya. Jadi kalau ada dapat uang dari mana, saya 2,5% masukin gitu. Ya. Sampai suatu saat tuh ada teman saya sama-sama dai, kita mau ceramah, mau ada ngisi kajian. Jadi bukan ngajian kayak gini ya, kita pengajian pesantren kilat segala macam. Kon,
Aneh nggak punya ongkos nih. Yuk ke rumah. Aneh punya infak. Oh gitu? Iya. Nih infakan. Oh kita buka bareng-bareng buka. Ya, ini khusus buat dana dakwah. Jadi pakai uang infak itu. Jadi kalau ada dapat amplop atau potong, masukin gitu. Ya, kalau sekarang udah berubah bentuknya, bikin nasi Jumat di rumah gitu. Jadi kalau ada yang rezeki kayak gitu udah buat setiap Jumat kan kita bagi-bagi janda-janda ya, banyak yang kita berikan yang udah nggak mampu ya. Yang Kristen juga kita kasih. Untuk apa? Kita ta'liful qulub, menyatukan hati. Karena ayatnya itu liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Alhamdulillah udah bertahun-tahun nggak berkurang, makin terus saja nambah sedikit-sedikit. Bahkan kita lagi proyeksi, ini kayaknya yang RT sono belum kebagian nih, ya entarlah dulu ya. Sampai kondisinya agak stabil, nanti nambah sedikit. Enaknya gitu kan, kebaikan dikit-dikit tapi nambah banyak. Yang saya banyak kemudian habis. Kayak pengajian kita kan 1-2, tapi lama-lama banyak. Enak, terbangun jadi. Gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kita belajar dari beberapa kisah para nabi yang kita fokuskan ini bicara bagaimana doa-doa mereka. Tapi doa bukan cuma sekedar permohonan, tanpa ada aktivitas kebaikan yang dilakukan, maka ada 3 hal untuk bagaimana wa aslahna lahu zaujah, kata Allah. Kami perbaiki istrinya. Aslahna itu kami reformasi, kami perbaiki, islah. Maksudnya apa? Tadinya itu nggak mengandung, kemudian akhirnya bisa hamil. Istri dari Nabi Zakaria. Kenapa bisa begitu? Nah, Allah berikan innahum kanu yusari'una fil khairat, maka karena mereka senantiasa selalu yusari'una wasari'u ila, bergegas. Jadi bukan cuma melakukan kebaikan, yusari'una, bersegera melakukan kebaikan, jangan nunda-nunda. Ya. Yang kedua, yad'una raghaban wa rahaba. Ya, minta kepada Allah dengan penuh harap. Yang terakhir, wa kanu lana khashi'in, dan senantiasa khusyuk ya dalam doa-doanya. Makanya bisa jadi belum terijabah, jangan-jangan kita nggak khusyuk dalam doa-doa kita. Hadanallahu ikum jema'in. Silakan Bang Zakaria. Yes. Langsung. Kenapa? Karena kita bisa melakukan kebaikan perantara kebaikan orang tua kita mendidik kita. Makanya jadilah anak yang soleh. Karena kesolehan kita itu bermanfaat buat orang tua kita. Dan itu hadiah terbaik. Nggak perlu kita misalnya sampai saya khususkan sodako ini buat orang tua saya. Kita sebagai anak kandungnya. Kenapa? Orang kita bisa melakukan itu kan ada kebaikan orang tua kita yang mengajarkan kita. Membesarkan kita, mendidik kita. Masya Allah. Tapi syaratnya orang tua yang beriman. Ya. Tapi kalau orang tua, naudzubillah ya, yang tidak beriman, maka ya udah selesai. Masalah dunianya dia dapat, tapi akhirnya. Ya. Makanya saya selalu ingatkan, jadilah anak yang soleh. Karena kesolehan kita itu, insya Allah, itu kebaikan untuk orang tua kita. Mereka mengajarkan kita bicara. Mereka mengajarkan kita berjalan. Mereka mengajarkan kita itu beradab. Itu kan bagian. Sehingga kita jadi anak yang beradab, yang baik, insya Allah itu kebaikan buat orang tua kita. Dan sebagai orang tua, janganlah menanamkan kebaikan ke anak-anak kita. Dan kebaikan-kebaikan yang asasi jangan dialihkan kepada orang lain. Jangan. Ya, kita orang tua ya. Jadi kalau pembantu atau babysitter itu sifatnya membantu, suplemen aja, nggak bisa kita tangani. Jangan semuanya kasih ke sana. Ya. Nanti kebaikan itu untuk pembantu semua tuh. Ya. Bisa baca pembantunya, bisa jalan pembantunya. Emaknya ngapain cuma ngasih duit doang misalnya gitu kan? Ya, berikan kebaikan. Yes. Ini kesannya ini itu. Nah, saya pernah nanya ke ustadz saya, itu iya. Ya, basto. Ya, jadi kalau basto itu asin, sod itu bisa milih. Bisa sin atau sod. Kalau nunjil itu emang kaidah penulisannya seperti itu. Ya. Ya. Iya, gitu. Nunjil mukminin. Saya juga pernah nanya ke guru saya gitu kan. Oh iya ya gitu. Ini bagian dari penulisan di Rasul Usmani seperti itu.
Baik, hadanallahum juma'in, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kebaikan terus buat diri kita dan keluarga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.